Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama mengenai mata kuliah perpajakan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu penagihan pajak dengan surat paksa. Saya yakin pada pertemuan kemarin kita sudah cukup membahas banyak ya. Jadi saya sih percaya teman-teman sudah paham. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pajak penghasilan umum, di mana dasar hukum untuk pajak penghasilan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pajak atas penghasilan atau laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Nah, untuk subjek pajak dan wajib pajak, yang pertama ada orang pribadi, yang kedua ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang kedua ada badan, yang ketiga ada bentuk usaha tetap. Nah, untuk subjek pajak berdasarkan pasal 2 ayat 2 itu dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, di mana subjek pajak dalam negeri itu satu adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, ada subjek pajak badan, di mana badan yang didirikan atau bertempat kedudukannya di Indonesia. Dan yang ketiga, ada warisan yang belum dibagi, di mana satu kesatuan atau menggantikan yang berhak. Nah, yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Berdasarkan pasal 2 ayat 4, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia. Nah, tetapi dia menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia, atau dia menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Nah, ada kewajiban pajak subjektif berdasarkan pasal 2A ayat 1. Jadi ini tuh sebenarnya kapan subjek pajak itu mulai menjadi wajib pajak dan kapan juga berakhirnya gitu kan. Untuk subjek pajak dalam negeri itu orang pribadi akan dimulai pada saat dilahirkan atau saat berada atau bertempat tinggal di Indonesia dan akan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, selain badan usaha tetap, karena nanti badan usaha tetap ada ketentuan tersendiri, itu dimulai pada saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, yang ketiga, ada warisan yang belum terbagi. Dimulai dari saat timbulnya warisan dan berakhir pada saat warisan tersebut telah selesai dibagikan. Terus ada badan, dimulai dari saat didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dan akan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Untuk badan usaha tetap, itu akan dimulai pada saat melakukan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia, dan akan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Nah, yang tidak termasuk dalam subjek pajak, yang pertama itu ada Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua itu ada pejabat-pejabat perwakilan, diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama. Dan mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Jadi nanti orang yang tinggal di Indonesia, orang yang ibaratnya kayak pejabat perwakilan Indonesia yang di sana pun tidak dikenakan pajak ketika dia tidak mendapatkan penghasilan di sana. Karena apa? Yang membayar gajinya dia kan tetap dari Indonesia. Sama, pas umpamanya dia badan perwakilan dari Arab kayak gitu kan yang tetap membayar gajinya beliau kan tetap pemerintah Arab gitu kan. Terus ada organisasi internasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Nah, ada juga objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 itu adalah penghasilan di mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang satu diterima atau diperoleh wajib pajak, yang kedua berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan yang ketiga dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.
Nah, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi yang namanya penghasilan itu nanti akan menjadi objek pajak. Nah, penghasilan tertentu, ada beberapa penghasilan tertentu yang nantinya tetap dikenakan pajak, itu berdasarkan pasal 4 ayat 2, ada bunga deposito atau tabungan, transaksi saham dan sekuritas di bursa efek, pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya. Nah, di mana pengenaan pajaknya nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, pajak penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya telah diatur oleh peraturan pemerintah. Yang pertama ada penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Yang kedua ada penghasilan dari hadiah atau undian. Yang ketiga nanti ada penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Terus yang keempat ada penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI atau surat berharga Bank Indonesia. Terus yang kelima ada penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang keenam ada penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek. Dan yang terakhir ada penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Ini adalah penghasilan-penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3, yang pertama adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan penerima zakat yang berhak. Yang kedua, harta hibahan dengan syarat tertentu. Yang ketiga, ada warisan, di mana warisan kalau tadi kan sebelum dibagi tetap kena pajak ya, tapi kalau warisan tersebut udah diterimakan kepada ahli waris dan warisan itu tidak menimbulkan penghasilan, maka warisan tidak termasuk dalam objek pajak. Tapi kalau warisan itu dijual dan ahli waris mendapatkan penghasilan, nanti akan masuk lagi menjadi objek pajak. Nah, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Terus ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Itu tidak dikenakan pajak. Terus dasar pengenaan pajak atau DPP itu dilihat dari pertama penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan itu dilihat penghasilan netonya berapa. Nah, sedangkan penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi itu nanti penghasilan neto dikurangi dengan PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Nah, cara menghitung penghasilan kena pajak itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan pembukuan, yang kedua menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Di mana menggunakan norma pembukuan, penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan neto, di mana penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terus nanti untuk pajak penghasilan orang pribadi atau penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi itu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, di mana penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dikurangi dengan PTKP. Sedangkan yang kedua, menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, di mana wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah wajib pajak orang pribadi dengan syarat satu, pendapatan brutonya kurang dari 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama tahun buku. Dan yang ketiga, dia harus menyelenggarakan pencatatan. Ya. Nah, kita masuk ke dalam elemen PTKP. Nah, kenapa sih PTKP? Nah, di sini kita lihat untuk perhitungan pajak dengan menggunakan pembukuan, di mana penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Yang dimaksud dengan PTKP di sini adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, elemennya itu ada wajib pajak sendiri, wajib pajak dengan status kawin, wajib pajak dengan tanggungan, jadi per orang dengan jumlah maksimal 3 orang tanggungan. Berarti nanti kalau bapak ibunya teman-teman ataupun nantinya teman-teman mempunyai anak atau tanggungan lebih dari 3, kayak gitu, maksimal dihitung tetap 3. Terus PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami, itu berarti kan
nanti ada penggabungan ya, itu 4,5. Wajib pajak pribadi itu PTKP-nya 54 juta, dan ketika dia berstatus kawin, nanti akan naik lagi ditambah 45 juta. Dan untuk tambahan tanggungan, kayak gitu, pertanggungan itu 45 juta, dan ketika istrinya penghasilannya digabung, maka PTKP suami istri akan ditambah menjadi 4 juta, ditambah 4.500.000. Nah, di sini kita bisa lihat tidak kawin, untuk golongan tidak kawin itu ada kode TK0. Itu nanti tarif PTKP-nya 54 juta. Tapi kalau dia dengan satu tanggungan, dia nanti ditambah 4.500.000. Nah, kalau untuk status kawin berarti itu suami dengan istri itu hartanya digabung. Nanti PTKP-nya kalau dia tidak punya tanggungan, PTKP-nya jadi 58.500.000. Nah, terus kalau kawin dengan penghasilan istri digabung, oh maaf, berarti kalau ini statusnya sudah kawin. Biasanya itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, kalau ada pemisahan harta itu nanti tetap dengan status tidak kawin, dengan tidak penyatuan harta loh ya. Tapi kalau nanti ada penyatuan harta, berarti dia statusnya naik ke 3, kawin dengan penghasilan istri digabung. Berarti kalau dia nanti PTKP-nya jadi naik, jadi 108 juta. Sebenarnya sama, boleh digabung, boleh nggak digabung, tergantung nanti perjanjiannya. Seperti itu, ada perjanjian pemisahan harta nggak? Kalau nggak ada, ya digabung aja, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sekarang, ini yang kemarin sempat kita bahas. Jadi penghasilan sampai dengan pajak 50 juta rupiah, itu nanti kena pajak 5%, di 50 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, terus di atas 500 juta itu 30%. Tarif dividen itu nanti 10%, tidak memiliki NPWP untuk PPh pasal 21, itu nanti tarif pajaknya 20% lebih tinggi dari yang harusnya dibayar. Terus tidak mempunyai NPWP yang dipungut atau yang dipotong untuk PPh pasal 23 nanti akan 100% lebih tinggi dari yang seharusnya. Sedangkan pembayaran fiskal untuk yang punya NPWP itu gratis. Nanti kita bahas deh pembayaran fiskalnya. Pasti teman-teman, ini pembayaran fiskal apa ya? Kalau yang udah bisa menjawab, oke. Saya acungi jempol. Nah, cara menghitung pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan wajib pajak padan adalah pajak penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak pasal 17, di mana nanti penghasilan neto dikali tarif pajak 12. Nah, penghasilan neto itu kan berasal dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan dikali dengan tarif pajak. Sedangkan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi itu penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak pasal 17, di mana penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan, nanti dikurangi PTKP, baru dikalikan dengan tarif yang ditentukan berdasarkan pasal 17. Selanjutnya ada penghasilan atas kerugian bagi wanita kawin, di mana seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak itu dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Di mana nanti, tapi ada pengecualian. Yang pertama, penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21, atau yang kedua, pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nah, suami istri diperkenankan pajak secara terpisah apabila hidup terpisah atau perhitungan PKP, penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Terus mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, itu nanti ada perhitungan pajaknya berdasarkan penghasilan neto suami istri yang digabung, terus besaran pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri sebanding dengan penghasilan netonya. Yang ketiga, ada dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hendak kewajiban perpajakannya. Jadi boleh nih, boleh hidup terpisah. Kalau hidupnya terpisah ya otomatis pajaknya juga terpisah. Terus kalau enggak udah mengadakan perjanjian pemisahan harta dari sejak awal, mungkin satu wanita karir, dua wanita karir, maksudnya satu wanita karir. Jadi dia itu ada perjanjian pemisahan harta dengan suami.
Seperti itu. Boleh dipisah, boleh digabung. Nah, penghasilan anak yang belum dewasa berdasarkan pasal 8 ayat 4 itu nanti akan digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam badan usaha, di mana badan usaha adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010. Sedangkan untuk badan usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Nah, badan usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh untuk melakukan di Indonesia ya tadi ya. Badan usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Bentuknya dapat berupa satu, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan pengalihan sumber daya alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, dan proyeksi konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. Jadi ini bentuk badan usaha tetap ya. Pokoknya intinya itu badan usaha tetap itu adalah usaha yang dilakukan oleh orang subjek pajak luar negeri, baik badan ataupun orang pribadi. Nah, yang ke-13, ada pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badannya bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas. 15 adalah agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usahanya melalui internet. Terus, objek pajak penghasilan badan usaha tetap yang pertama adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Nah, untuk penentuan laba badan usaha tetap, yang pertama adalah biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan badan usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang kedua, pembayaran oleh badan usaha tetap kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah satu, royalti atau imbalan lain sehubung dengan penggunaan harta, hak paten atau hak-hak lainnya. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, bunga, kecuali bunga yang diperkenankan dengan usaha perbankan. Sedangkan penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dari suatu badan usaha tetap di Indonesia akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Pemotongan pajak tersebut bersifat final. Jadi kalau nanti dia itu punya penghasilan nih dari badan usaha tetapnya yang ada di Indonesia, kalau diteruskan maka dia akan kena PPh pasal 26 sebesar 20%. Tapi kalau tidak diteruskan nanti akan terkena pajak pendapatan final sesuai dengan SK Kementerian Keuangan nomor 113, maka penanaman kembali atas penghasilan badan usaha tetap di Indonesia tersebut tidak dikenai pemotongan pasal PPh pasal 26 dengan syarat 1. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang ketiga, tidak diberlakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tersebut menanamkan dilakukan berproduksi komersial. Nah, ada juga nanti penyusutan amortisasi dan revaluasi, di mana menurut Undang-Undang
pajak penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap berwujud, dan amortisasi merupakan konsep alokasi harta perolehan harta tetap tidak berwujud dan harta perolehan harta sumber daya. Jadi dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengertian amortisasi mencakup juga pengertian depresi seperti yang dikenal dalam dunia akuntansi keuangan. Harta tetap berwujud dalam perpajakan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, harta berwujud yang bukan berupa bangunan. Yang kedua, harta berwujud yang berupa bangunan. Sedangkan bangunan dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan permanen dan bangunan tidak permanen, di mana bangunan permanen itu masa manfaatnya kurang lebih 20 tahun, sedangkan bangunan yang tidak permanen bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak lama, dapat dipindahkan atau masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Nah, waduh, ini rodok turun ya. Mohon maaf sebelumnya. Harta berwujud yang bukan bangunan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Nah, dimulainya penyusutan itu yang pertama dari bulan dilakukannya pengeluaran. Untuk harta yang masih dalam perjalanan pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Dengan izin dari Ditjen Pajak, penyusunan dapat dilakukan pada bulan harta terwujud, mulai digunakan untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut dimulai penghasilan. Metode yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Itu hubungan eratnya dengan akuntansi ya. Nah, ini di sini ada untuk tarif penyusutannya, nanti teman-teman bisa baca. Tarif depresiasinya juga ada, tarif amortisasinya, terus ada revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Satu, karena adanya perbedaan nilai buku dengan nilai real aktiva. Terus yang kedua, yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan telah menyelesaikan semua kewajiban perpajakan terhadap aktiva tetap berwujud seperti tanah bangunan dan bukan bangunan. Perhitungan didasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar. Terus selisih atas penilaian kembali aktiva tetap dilakukan. Kompensasi kerugian tahun berjalan jika ada, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Nah, sini ya. Ini kita masih berbicara mengenai pajak penghasilan umum. Masih campur-campur. Nanti kalau pas kita sudah membahas pertemuan minggu depan, kalau nggak salah, nanti kita sudah mulai bahas pajak penghasilan pasal 21. Nah, teman-teman, demikian tadi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti teman-teman bisa kita lanjut untuk diskusinya ya. Nah, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.